Pemerintah Desa Teluk Pakedai 1 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kuburaya, gelar Musrenbang Desa untuk tahun anggaran 2022. Dan ekspos laporan pertanggungjawaban APBD Desa tahun 2020 dengan mengusung tema peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pengarusutamaan gender didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Gedung Pertemuan Kantor Desa Teluk Pakedai 1 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kuburaya ini dihadiri oleh Camat Teluk Pakedai dan Ramil Teluk Pakedai yang diwakili oleh Babinsa Desa Teluk Pakedai 1. Kapolsek Teluk Pakedai yang diwakil Babin Kamtibmas Desa Teluk Pakedai 1, Kades Teluk Pakedai 1, Pendamping Desa, Perangkat Desa Teluk Pakedai 1, Muspika Kecamatan Teluk Pakedai, Kepala Dusun, unsur Kecamatan sebagai fasilitator, Ketua BPD, LPM serta tokoh masyarakat. Selain itu hadir anggota DPRD Kabupaten Kuburaya Dapil Teluk Pakedai Rasawijaya, Herianto dengan tujuan untuk mensupport pembangunan di Desa Teluk Pakedai 1, yang mana Musrembang Des ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 pada hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021. Musrembang Desa adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa, untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah dusun. Hasil dari Musrembang Desa ini akan diusulkan di tingkat kecamatan. Herianto anggota DPRD Kabupaten Kuburaya Dapil Teluk Pakedai Rasawijaya saat diwawancarai sejumlah wartawan usai menghadiri Musrembang Des di Desa Teluk Pakedai 1 terkait beberapa usulan warga pada tahun 2020 lalu banyak yang tidak terrealisasi. Dia memaparkan. Tahu bahwa pada bulan ini pengaruh pada anggaran itu. Nah, yang dari APBD itu dana transfer ke daerah kurang, sehingga kita harus menyisir anggaran kita terjadi pengurangan. Kita tahun 2020 ini kita mengharapkan semoga pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, maka di tahun 2021 kita bisa stabil anggaran. Dan saya masyarakat, ya tentulah tetap mengiring aspirasi masyarakat, menyampaikan anggaran-anggaran berikutnya, tahun-tahun berikutnya, semua daerah, hanya di desa ini, tapi semua desa terakomodir acara muslim masyarakat ini, dan anggarannya bisa masuk. Kita tahu pada tahun-tahun yang lalu, saya 2018, itu desa ini banyak yang masuk anggaran. Alhamdulillah di tahun 2020 semua desa terakomodir. Sampai di tahun 2021 akan semua desa lagi akan terakomodir semua, mendapatkan anggaran, mendapatkan dana APBD. Disinggung mengenai bantuan dari pertanian yang dikeluhkan masyarakat petani, bahwa banyak bantuan yang diduga tidak tepat sasaran, sehingga para petani berharap sebelum penyaluran bantuan dari Dinas Pertanian, terlebih dahulu melakukan survei di lapangan. Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kabupaten Kuburaya Dapil Teluk Pakedai Rasawijaya Herianto mengatakan, kalau masalah pertanian, masalah tidak tepat sasaran, kita juga belum tahu sampai di mana anggaran tersebut dibutuhkan sehingga tidak tepat sasaran. Tapi kita mengharapkan dari Dinas Pertanian supaya kedepannya itu data, kita benar-benar data pola pertanian di mana, lahannya di mana, anggota-anggota kelompoknya di mana, kelompoknya di mana, supaya lebih lebih serius untuk meningkatkan pertanian di Kuburaya ini. Terlebih lagi Pak Bupati memprioritaskan pertanian, meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi ini kan pola Pak Bupati bahwa anggaran bahwa beras lokal, yang menjadikan beras lokal
PNS diwajibkan yang beras lokal. Kita mengharapkan juga ini desa kedepannya, desa setempat, desa bisa juga desa setempat juga makan beras lokal juga. Kita tidak harapkan inspirasi yang luar. Begitu harapannya. Sementara di lokasi yang berbeda Camat Teluk Pakedai Muhammad Yusuf saat diwawancarai sejumlah wartawan usai mengikuti kegiatan Musrembangdes terkait beberapa aspirasi warga desa Teluk Pakedai 1 yang disuarakan masyarakat dalam Musrembangdes kali ini, terkait sejumlah usulan untuk anggaran tahun 2022 ia mengatakan. Terima kasih Pak, memang tadi dalam Musrembangdes di desa Teluk Pakedai 1 ini sangat dinamis dan sekali usulan kegiatan pembangunan untuk tahun 2022 yang akan datang. Dan tadi juga kami sudah sampaikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan masuk di Kecamatan Teluk Pakedai 1 ini pada tahun anggaran 2021 ini. Ada 5 item kegiatan tadi dan juga merata namanya. Kita harapkan kepada Pak Kades nanti kegiatan tahun 2001 yang sudah masuk dan sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Kuburaya nanti anggaran dana desanya untuk pembangunan itu bisa dialihkan kepada dusun atau RT atau daerah lain yang betul-betul sangat membutuhkan supaya tidak tumpang tindih. Terkait untuk BLTDDD dia menjelaskan sesuai surat edaran atau petunjuk dari pemerintah pusat bahwa BLTDD ini tetap dianggarkan di tahun 2021 ini, selama 12 bulan atau 1 tahun hanya besarannya berkurang dan dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per orang per bulan. Sesuai dengan edaran atau petunjuk dari pemerintah pusat bahwa BLT dana desa ini tetap dianggarkan di tahun 2021 ini selama 12 bulan, jadi 1 tahun, hanya besarannya berkurang dari 600 menjadi Rp300.000 per orang per bulan. Terpisah Abdul Jabar fasilitator pendamping desa Kecamatan Teluk Pakedai, saat dikonfirmasi terkait ketransparansi pemerintah desa Teluk Pakedai 1 dia menjelaskan. Jadi untuk desa Teluk Pakedai 1 ini kami apresiasi pelaksanaan pemerintahannya, terutama semangat transparansi. Desa ini misalnya di APBDes, penetapan APBDes langsung membuat baliho APBDes, perubahan APBDes pun juga membuat baliho. Kemudian tadi setelah penyelesaian semua kegiatan tahun 2020 juga melakukan ekspos terkait pelaksanaan pembangunan APBDes tahun 2020. Juga pada proses partisipasi masyarakat juga di setiap musdes diikuti oleh warga, semua kelompok masyarakat yang ada di desa juga diundang, bahkan mengundang pers juga, dan hasilnya juga dapat dilihat oleh masyarakat. Saya pikir hal ini perlu ditingkatkan di desa Teluk Pakedai 1 maupun desa-desa yang lain. Kami sebagai pendamping desa juga selalu berusaha untuk meningkatkan tadi transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan, baik di perencanaan, pembangunan maupun saat evaluasi terhadap APBDes. Di waktu yang sama Edi, SH Kepala Desa Teluk Pakedai 1 saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya usai membuka Musrembangdes dia mengatakan. Pada Musrembang ini alhamdulillah kita dimana pada hari ini kan kita dihadiri oleh anggota Dewan DPRD Pak Arianto, dan juga kita dihadiri oleh Pak Sabat, di mana dalam Musrembang ini kita mengusulkan memang itu khusus untuk anggaran kabupaten, mungkin itu bisa dari kabupaten dan dari APBN, tapi dalam anggaran khusus desa tahun 2021 di dalam RKPD kita yang sudah kita susun kemarin, yaitu kita memprioritaskan kegiatan yang kita pangkas pada tahun 2020, di mana pemangkasan kita pada tahun 2020 yaitu terutama infrastruktur kita pangkas karena musibah COVID, jadi kita anggarkan untuk COVID. Jadi yang kemarin yang kita pangkas, kita prioritaskan pada tahun 2021 ini, terutama infrastruktur. Jadi menyangkut tentang BLT yang pada tahun ini, di mana di situ diharuskan 12 bulan, per bulan 300, itu kita akan nanti pada saat musdesus, yaitu musyawarah kita tingkat dusun, kita akan memprioritaskan siapa yang layak, siapa yang tidak. Karena di sini
Kalau kita berdasarkan kemarin BLT kita alhamdulillah kita tercover semua karena kita dibantu oleh BST dan PKH. Tapi untuk tahun ini kekhawatiran kita tidak akan tercover karena kemungkinan ada beberapa BST itu yang dibangkas juga. Jadi kita perlu musyawarah, nanti kita penetapannya betul-betul yang layak. Jadi harapan saya dari pemerintah pusat atau Kementerian Desa yang menyangkut tentang BLT yang 12 bulan ini adalah adanya indikator berdasarkan wilayah. Jangan indikator yang ada seluruh Indonesia karena wilayah di Pulau Jawa dengan Kalimantan Barat khususnya Kuburaya ini berbeda, sehingga indikator terutama salah satu syarat di situ adanya lantai tanah. Kami di sini Kuburaya khusus Desa Teluk Pak Kedai nggak ada rumah semiskin-miskin orang itu pakai lantai tanah. Jadi indikator itu berdasarkan otonomi daerah, berdasarkan wilayah, jangan berdasarkan Indonesia. Itu harapan saya, pesan saya dari selaku Kepala Desa Teluk Pak Kedai 1. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.